Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihimu. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan yang luar biasa. Pertama, dari bacaan pertama kita mendengar kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, Dan dalam bacaan Injil kita mendengar bahwa Yesus akan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, persoalannya kita percaya atau tidak, sampai saat ini kita semua dibimbing, dilindungi, dituntun oleh Roh Kudus. Saya mengerti, kadang-kadang kita ngomel kalau kita pas sakit, jatuh, dan lain sebagainya. Saya mengerti, dan itu juga terjadi. Saya yang romo ini, yang pakai jubah kasula seperti Batman ini pun kadang-kadang pun mengeluh. Saya pernah, saudara-saudariku yang terkasih, sekian tahun yang lalu waktu saya masih pelayanan di pedalaman, di daerah Lamando, perbatasan antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, saudara-saudara. Saya masuk ke suatu kampung, namanya Kampung Kahingai, itu di pedalaman. Jalannya masih sulit, berlumpur, saudara-saudara. Dan saya ke kampung itu baru sekali, diantar oleh katekis, dan kunjungan yang berikutnya, kunjungan yang kedua, saya sendiri. Di sana jalannya berlumpur, jadi saya pakai celana pendek supaya kalau masuk ke lumpur itu membersihkannya gampang. Jadi celana panjangnya, jubah segala macam ditaruh di plastik, ditaruh di rangsel. Oke, saya naik trail dengan semangat, saya berangkat. Pokoknya gagah, nggak kalah dengan Valentino Rossi. Cuma ini Valentino lulus. Saya dengan semangat, keren abis pokoknya. Jalannya itu ngeri-ngeri sedap, saudara-saudara. Tiba-tiba, saudara-saudara, di suatu tanjakan, tiba-tiba turunan tikungan tajam, saya terpelanting, saudara-saudara. Saya terpelanting, terjatuh, dan kaki saya kena knalpot, badan saya terbentur di tanah, sakitnya minta ampun. Dan secara spontan, secara manusiawi saya mengatakan, Tuhan, mengapa saya jatuh? Mohon maaf, waktu itu saya agak protes dengan Tuhan. Aku kan mau melayani umatmu, Tuhan. Kenapa aku harus jatuh? Kenapa? Sakit bener Tuhan. Sampai saya mengatakan, harus sakit Tuhan. Itu yang namanya daging kena knalpot, please deh. Hello, panas lah yo. Panas. Itu daging direbus, saudara-saudara. Dibakar. Dibakar, sorry, bukan direbus. Nah, sakitnya minta ampun, saudara-saudari. Udah sakit kecampur air lagi. Aduh, sakitnya. Dan saya ngomel-ngomel, saudara-saudara. Sudah mau misa, jatuh lagi, sakit lagi, penuh dengan lumpur, dan saya ngomel-ngomel terus. Saya harus bangun, menaikkan mendirikan motor lagi, tas lagi dengan sakit dan semua. Dan saya masih ngomel-ngomel, Tuhan kenapa? Masih kenapa? Mengapa saya jatuh? Ini pertanyaan manusiawi yang melanda kita semua pada saat kita merasa kita dekat dengan Tuhan, kok jatuh? Nah, ini poin pertama. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudariku yang terkasih? Saya yang sudah ngomel-ngomel itu, karena pada waktu itu hujan, agak gelap, dan memang rimbun pohon-pohon, saya tidak tahu beberapa meter dari tempat saya jatuh, saudara-saudara, bahkan mungkin tidak lebih dari 10 meter mungkin. Ternyata jembatan kecil yang biasa dilewati orang di daerah itu tuh runtuh, saudara-saudara. Andai kata saya tidak jatuh, mohon maaf, saudara-saudari saya yang muslim pasti mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, saudara-saudara. Saya mati, kecebur di sungai, Anda nggak ketemu saya. Hello. Tidak ketemu, saudara-saudara. Dan saya tidak akan menjadi seperti ini. Kaget, saudara-saudara, waktu saya mendirikan motor, saya berusaha menghidupkan, dan saya melihat jembatan itu runtuh. Dan saat itu saya menangis, ampun Tuhan, aku sudah ngomel-ngomel kepadamu Tuhan. Ampun Tuhan, ampun. Saya nangis, saudara-saudariku yang terkasih. Ternyata memang sakit saya jatuh, tapi di situ saya dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih,
Tadi Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dikatakan, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ia menyertai kamu selama-lamanya. Wow, luar biasa saudara-saudara. Pertanyaannya, aku menyadari tidak ada Roh Kudus. Bila Roh Allah ada di dalamku. Jadi ada Roh Allah, saudara-saudara. Itu menyertai Anda, menyertai saya, menyertai kami para romo, para suster, para bruder, para frater, dan semua tokoh-tokoh umat, dan menyertai gereja dari abad ke abad. Anda melihat gereja di Jepang mengalami penindasan pada waktu itu. Banyak orang mengalami penyiksaan karena percaya pada Kristus. Dan para martir, kita tahu semua itu. Dan gereja di dalam kesulitan tetap bertahan. Murid-murid Tuhan tetap bertahan. Karena apa? Ada Roh Kudus. Ada penolong yang lain. Bahasa Yunani itu Parakletos. Seorang yang dipanggil untuk menolong. Dan itu terjadi bukan hanya sekian tahun yang lalu, tapi sampai hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, bicara mengenai Roh Kudus, bicara mengenai penyertaan Tuhan. Ada satu lagu rohani yang saya, jujur saja, lagu rohani itu sangat menyentuh saya. Kalau saya mendengarkan lagu itu, merenungkannya, saya menyadari Tuhan begitu mengasihi saya, dan saya yakin Tuhan mengasihi Anda. Lagu itu bunyinya kira-kira begini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Anda mendengar sharing saya tadi, saya terjatuh, jalan tidak rata saudara-saudara, tapi Tuhan memberikan saya kekuatan. Buktinya saya masih sehat sampai sekarang. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yang setia dan percaya, yang menyadari ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, itu akan mengalami kasih Tuhan. Orang Katolik, pengikut Kristus, saudara-saudariku yang terkasih, harus bersahabat dengan penderitaan. Please deh, bersahabat dengan penderitaan. Karena pada saat Anda bersahabat dengan penderitaan, Anda menerima penderitaan yang Anda alami itu, Anda tidak protes kepada Tuhan, Anda tidak berontak, Anda mengalami suatu kepasrahan. Aku menderita, ya sudah, aku menderita, aku terima ini Tuhan sebagai bagian dari ujian untuk imanku, untuk sungguh percaya kepadamu. Karena Engkau berkata, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan tadi mengatakan dalam bacaan Injil, saudara-saudaraku, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Dan mereka yang memiliki Roh Kudus, menyadari kehadiran Roh Kudus, pasti taat kepada Tuhan Yesus, pasti menjalankan perintah Tuhan Yesus, pasti setia dan percaya. Jadi kesulitan apapun, entah sebagai seorang romo, sebagai suster, sebagai bruder, sebagai tokoh umat, sebagai apapun, bahkan sebagai pengusaha yang sekarang mulai bingung, takut, atau sebagai karyawan, aku di PHK, jadi mengalami kecemasan, ketakutan, itu dari luar, saudara-saudariku yang terkasih, itu pengaruh dari luar. Tetapi yang di dalam dirimu, diriku, diri kita semua, satu hal, tanamkan dalam hati, ada Roh penghibur, ada Roh penolong yang menyertai hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kita tidak tahu
apa yang kita alami. Saat ini mungkin kita ketakutan karena wabah virus corona. Saat ini kita mungkin mengalami kecemasan karena banyak hal. Kita tidak tahu. Saudara-saudaraku, kita tidak tahu. Ada peran serta Tuhan yang berkarya. Tuhan yang berperan dalam kehidupan saya dan kehidupan Anda. Tinggal believe or not, percaya atau tidak. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Kita nggak mengerti. Saya nggak mengerti kenapa saya jatuh. Sampai sekarang bekas knalpotnya masih ada, saudara-saudara. Kenapa saya jatuh? Kenapa Tuhan? Kenapa aku jatuh? Aku kan datang bukan untuk rekreasi ke sini. Aku bukan untuk jalan-jalan. Aku melayani umatmu. Kenapa aku jatuh? Dan itu sering diungkapkan oleh murid-murid Tuhan, oleh pengikut Kristus. Aku kan sudah rajin menyumbang gereja, Tuhan. Aku baik, aku begini, aku begitu. Tetapi kenapa usahaku gagal? Kenapa anakku sakit? Belum lama ini saya dapat WA dari seseorang, saya nggak katakan namanya, mengatakan, Romo, kenapa anak saya yang meninggal? Kenapa bukan ibu saya yang usianya 90 lebih meninggal? Lu malah bilang begitu kepada saya. Kenapa anak saya yang masih muda meninggal? Kenapa ibu saya yang sudah tua, mohon maaf sudah tua, kenapa bukan dia menyumpahi ibunya meninggal, tapi kenapa bukan yang meninggal yang tua saja? Begitu loh. Apa yang saya katakan? Ibu, Tuhan mengasihi anak ibu. Saya bilang begitu. Saudara-saudariku yang terkasih, kata kunci untuk menghadapi kesulitan hidup, catat. Kata kunci untuk mengalami kepahitan dalam hidup, kegalauan dalam hidup adalah menyadari cinta Tuhan. Jika seorang mengasihi aku, dan apakah aku mengasihi Tuhan, ia akan menuruti firman-Ku. Dan banyak firman Tuhan adalah jangan takut, jangan khawatir akan hidupmu dan lain sebagainya. Saudara-saudariku yang terkasih, please percaya ini. Jangan pernah takut lagi akan hidupmu. Apa yang akan kau makan, apa yang akan kau minum, yang kau pakai dan lain sebagainya. Jangan takut perusahaanmu bangkrut, jangan takut anakmu sakit, jangan takut ini, jangan takut. Karena takut itu, ketakutan itu berkali-kali saya mengatakan di dalam khotbah saya. Ketakutan itu akan dipakai oleh setan, oleh kuasa jahat, saudara-saudariku yang terkasih. Untuk apa? Untuk Anda menghakimi Tuhan. Tuhan, engkau bohong. Saudara-saudariku yang terkasih, jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Seperti lagu tadi, jangan pernah menyerah. Kesulitan itu, penderitaan itu, saudara-saudariku yang terkasih, adalah bagian dari hidupmu. Termasuk juga sukacita, termasuk juga keberhasilan. Itu adalah bagian dari hidupmu. Untuk apa? Untuk menjalani ziarah saat kita masih hidup ini. Dalam perjalanan ini, saudara-saudariku yang terkasih, kita menjalani hari demi hari. Kadang kita gembira, kadang kita sedih, kadang kita sehat, kadang itu kita sakit. Itu biasa. Tapi kok lama? Waktunya bukan waktu kita, waktunya waktu Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, yang diminta kepada kita semua adalah tunduk dan percaya, setia dan percaya, seperti lagu tadi, setia dan percaya bahwa segala sesuatunya akan baik. Tanamkan itu pada keluargamu. Jangan mengeluh, jangan menyerah, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Ingat Ayub, baca kitab suci. Ayub mengalami musibah, tidak satu kalimat pun yang dia menyalahkan Tuhan. Kita belajar dari Ayub, saudara-saudara. Kita belajar dari para santo santa, para martir. Kita belajar dari para rasul. Kita belajar dari orang-orang yang berjuang untuk memuliakan Tuhan, bahkan harus sakit, bahkan harus menderita, bahkan harus bangkrut, tetapi tetap Tuhan, aku percaya kepadamu. Tanamkan ini, saudara-saudariku yang terkasih. Katakan kepada anak-anak Anda, nak, jangan mengeluh. Kita memang susah, tapi jangan pernah menyalahkan Tuhan, saudara-saudariku yang terkasih. Katakan itu. Tanamkan itu menjadi sesuatu yang tumbuh, berkembang
berkembang dalam diri Anda. Kami para romo, para suster, frater, bruder, kami yang mengikuti jalan panggilan Tuhan sebagai orang-orang yang terpanggil ini, ataupun Anda sebagai umat, tanamkan bahwa kita semua adalah orang-orang pilihan Allah. Dan yakinlah dalam Tuhan segalanya oke, pasti beres dalam Tuhan. Tetapi waktunya bukan waktu kita, waktu Tuhan. Saya bukan memberi penghiburan kosong. Saya bukan sekedar menina-bobokan Anda. Tidak. Inilah iman, saudara-saudariku yang terkasih. Iman yang diyakini berabad-abad dari gereja perdana sampai sekarang. Iman yang diyakini bahwa penderitaan itu bukan kutukan. Penderitaan itu adalah bagian dari kita memanggul salib. Ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus untuk menjadi pengikutnya. Kita harus menyangkal diri, memanggul salib dan mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan itu artinya apa? Menaati perintahnya. Dan pada saat kita mentaati perintah Tuhan, itu berarti ada karya Roh Kudus, Sang Parakletos tadi, pribadi yang menolong tadi di dalam hidupmu, hidupku, hidup kita semua. Amin. Tara. Semangat. Tara. Saudara-saudariku yang terkasih, tanamkan itu dan jangan pernah takut menyerah. Amin. Anda mungkin lupa khotbah saya, tidak masalah, tapi satu kata, jangan pernah menyerah dan kasihilah Tuhan Allahmu. Hello. Cintailah Tuhan Allahmu. Katakan, I love you Jesus. Katakan saat ini, I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you Jesus. Katakan itu dalam hidup Anda. Saat musibah datang, kesedihan datang, mungkin Anda menangis, tapi katakan, I love you Jesus. Aku mencintaimu Jesus. Wo I need Jesus. Wo I need. Aku mencintaimu. Saudara-saudara yang terkasih, untuk menutup renungan ini, saya hanya mengatakan, percayalah, dalam Tuhan segalanya oke. Roh Kudus yang diutus oleh Allah Bapa menguatkan kita, membimbing kita untuk tetap di jalannya yang lurus. Kita tetap bersama Tuhan. Percayalah dan taatilah apa yang dikatakan Yesus dalam hidup Anda. Tetaplah berbuat baik, sesulit apapun, tetaplah berbuat baik. Tetap beramal, tetap berdoa. Saudara-saudariku, Tuhan memberkati Anda.